الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang nabi kitab ta'lim bahasa pengalaman halaman 18 wa min ta'dhibil ilmi Naumat wa min ta'dhibil ilmi ta'dhibul kitabi. Bak tengah-tengah Naumat Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'dhimil ilmul kitabi fayambaghi li talibil ilmi an la ya'khuzal kitaba illa bi taharatin. Wa hukiya 'ani syaikhil imami Syamsil a'immati al-Halwani annahu qala innama nailun naltu hadal ilma bitta'dhimi fa inni ma'ahatul qarida illa bitaharati. Innama niltu hadal ilma bitta'dhimi fa inni qarida illa bitaharati. Dan sebahagian daripada memuliakan ilmu itu memuliakan kitab. Maka sepatutnya bagi orang yang mencari ilmu oleh bahwa tidak mengambil ianya si talib ilmu akan kitab illa bitaharati, kecuali dengan taharah, dengan suci. Jadinya madam menyangkut tentang mentakdirkan ilmu. Di habari kode mengiban untuk memperoleh keberkatan ilmu, berarti kitanya harus takut mulia ilmu ataupun takut takdir ilmu. Takut mulia ilmu bahasa Aceh, punya bahasa Arab takut takdir ilmu. Ya. Jadi kitanya untuk keberkahan, manfaat ilmu yang kitanya miliki. Dan harus ilmu yang kitanya akan milikinya betapa mulia ilmunya, betapa takdir ilmunya. Dan juga betapa mulia orang yang mengajarkan ilmu yang bukan ikut. Nah, maka termasuk cip dalam betapa mulia ilmu adalah dengan betapa mulia kitab sumber ilmu. Yang wajib untuk kita memperoleh keberkahan ilmu, maka kitab tempat ternyocok ilmunya betapa mulia. Cuman kita cara ada pemulia kitab, perhatikan baik-baik. Ini kitab tempat tadur, termasuk cip buku-buku catatan yang tertulis catatan waktu tadur. Dan mandum-mandumnya yaitu kemuliaan kitabnya, buku-bukunya. Maka menyangkutnya ini ilmu yang kita miliki yang guna keberkatan, harus kita hormati kitabnya, harus kita hormati sumber-sumber tempat ilmu. Ini di samping kita hormati boleh, maka harus kita hormati kitab. Ini harus diingat, di kitabnya harus kita hormati.
Tidak ada dalam kitab di ina kadang-kadang anak kuliah anak soal berumunnya nanti. Jadi kita harus tak berumun kita. Dengan tak berumun ke kitab yang berarti kita akan menghormati ilmu. Bila kita kata hormati ilmu, berarti kita akan mendapatkan keberkatan ilmu. Jadi ilmu yang nama kita ilmu yang kita miliki ada manfaatnya. Manfaat untuk diri sendiri dan juga manfaat untuk orang lain. Cuma akibat cara tak mulia kita. Fayang bagi di talibil ilmi, seharusnya bagi orang yang mencari ilmu itu yang pertama bahwa dia tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan berwudu suci. Ini penting harus diingat. Maka di saat dibukahi wudu suci, tentu urut yang dalam keadaan berjunub ataupun perempuan yang sedang berhaid itu tidak boleh memegang kitab, bekmat kitab. Cuman Indonesia lagi Indonesia tamat Quran, nah, tetapi ini berkaitan dengan adab ilmu. Makanya dalam keadaan hana wudu dan seharusnya baik tamat kita. Kalau tamat kitab, kena ulang-ulang, kena hafal kitab, ya wudu. Bersuci terlebih dahulu. Kasuci baru tayammum kitab. Yang lainnya apabila ingin memperoleh keberkatan ilmu. Kenapa kalau kita mengulang nama hafal tetre begitu? Hafal buku dua ikut, hafal ikut dua buku. Salah satunya dikatakan hanya ada dua cara beradab dengan kitab. Nah, salah satunya. Makanya bagi tanya-tanya yang menempuh jalan menuntut ilmu, adab-adab dengan kitabnya harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa tidak memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Wa hukiya 'ani Syekhil Imami Syamsil A'imah Al-Halwani, dan dihikayatkan, yakni diceritakan daripada seorang Syekh Al-Imam, beliau merupakan matahari daripada segala imam-imam, Syamsil A'imah. Siapa nama beliau? Al-Halwani, Syekh Al-Halwani, dengan ulama Halwani. Bahwasanya Halwasyan ataupun bahwasanya Syekh itu berkata, ya Syekh, tidak aku temui, tidak aku capai akan ini ilmu kecuali dengan mentakwilkan ilmu. Fa ini karena sesungguhnya aku tidak aku ambil akan kitab di ghadir karidun yang dari dalam, yaitu dari kitab ataupun buku-buku yang di dalamnya ada ilmu agama. Tidak aku ambil akan kitab kecuali dalam keadaan taharah suci. Ini dipegang oleh Syekh Halwani. Beliau merasakan laginya. Beliau tidak mendapati ilmu tersebut kecuali dengan ketaatan ilmu. Salah satunya beliau tidak memegang kitab kecuali dalam keadaan taharah. Ini pengakuan beliau. Dan setelah beliau menelusuri, mencermati pada diri beliau, mungkin awak jadi menghafal dalam keadaan hana wudu, kadang-kadang lebih trip untuk dia. Duduk awak jadi wudu merasakan yang lebih bagah ingat. Maka setelah beliau perhatikan, mencerna tentang keadaan beliau, yang baru ucaplah sebuah kesimpulan betul. Sesungguhnya aku jumpai, aku memperoleh ilmu ini, yaitu dengan mentakwilkan ilmu, menghormati ilmu. Salah satu caranya adalah beliau selalu memegang kitab dalam keadaan berwudu. Maka bahwa teori ulama kena itu, yang ketemu tu, bujak bakulah betul-betul menacara. Oh, maksud tu bantu dia ada balik, betul berusaha untuk
gedor. Itu dah video kat kena tu gedor dan teranjung nak tu jadi 5 minit juga berhasil dulu. Tiba-tiba doktor nak hotel 20 minit. Sebab kita tanya kalau tajak umur boleh kalau boleh tak boleh. Tak guna ngomong digai kata dulu baru tajak umur. Lanjut lagi kan. Dikibati segala tajak kata balik kata wudu dan tak berusaha semampunya untuk dapat wuduknya. Entah dengan cara awak dapat makanan, dapat sesuatu yang dapat digunakan itu. Yang tak berusaha baik dapat wudu. Jadi awak dapat wudu mula angin, punya anginnya terjadi lebih. Nah banyak tu. Berarti nak dapat wudu lebih dia boleh gitu. Karena yang kita itu angin, kita angin lagi kecil, tapi lagi betul-betul. Karena perhatikan, jangan metode. Jadi dari dulu bukan istilah, mau betul ada. Kita mau apa nanti itu, maksud sabar. Baik dari orang guru maupun santri sabar. Adabnya sabar. Kita kena semudut, berusaha untuk yang semudut dia. Wa anna Syekhal Imamah Syamsal Al-Imah Sarkhasi kana matbunan wa kana yukarriru fi lailatin fatawaqqa'a fi tilka lailati sab'a asyarata maratan li'annahu kana la yukarriru illa bi taharah hadza li'anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurul ilmi bihi. Dan bahwasanya Syekh Imam Syamsul Al-Imah As-Sarkhasi ada ianya Syekh itu matbunan mubtala di mardil batni, urut yang tengok sakit perut. Dah kedu. Intinya urut yang tengok hana perut yang sabi-sabi ilake gitu. Yang disebut matbunan yang masuk ini. Urut yang tengok sakit perut sehingga sabi-sabi boleh berdebit gede. Wakan yukiru, dan ada ianya Syekh tersebut itu mengulang-ulang ianya Syekh. Mengulang-ulang ianya Syekh artinya mengulang-ulang pelajaran yang dengan belajar fi lailatin mungkin pada satu malam. Maka berwudu ianya Syekh itu pada demikian malam sebanyak 17 kali. Maka menarik karena bahwasanya Syekh itu ada ianya Syekh tidak mengulang-ulang ia akan belajar kecuali dengan taharah. Tiganya dengan mengendara sakit perut sehingga sambil-sambil kakek betul teman Pak Simaran tiganya ilake debit tidur cukup sering sehingga Pak malamnya sejumlah 17 ke surah tidak umum jadi dulu. Ketika kena mengulang kali betul berusaha mengulang kali betul. Dan gara-gara nak penyakit bak perut. Ditanya gara-gara ada makanan. Yang bedakan banyak. Ditanya gara-gara ada makanan sehingga 18 tu orang banyak dulu. Jadi lebih tanya makanan. Jadi gara-gara sakit sehingga 17 tu payah dia untuk jumlahi dalam perut. Tengah kemulang tak untuk. Tengah kemulang tak payah untuk. Dan 17. Bahkan sampai 17 ke li'annahu kana la yukiru
Karena beliau tidak mengulang-ulang belajar kecuali dengan taharah. Hana jumat kita kecuali dia ada wudu dia. Hana diulangi maafai kecuali dia ada wudu dia. Nah, yang mana? Makanya payah kita tak ikut, payah kita tak mamai agar memperoleh keberkahan ilmu, lagi keberkahan yang akan dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Nabi Imam menterinya sang jeramin Nabi ya, sini punya absen tadi, sejak punya absen. Nabi Imam lapor kali Nabi, lapor Nabi Imam. Hada bi anna al-ilma nurun wal wudu'u nurun fayazdadu nurul ilmi bihi. Bahkan sampai pada wudu di setiap kena belajar. Jauh. Hada bermula ini yang kali dipegahannya harus kamu wudu kalau kena belajar. Karena bahwasanya ilmu itu satu cahaya. Wal wudu'u nurun, dan bermula wudu, dan karena bahwasanya wudu itu cahaya juga. Fayazdadu, maka bertambah-tambahlah cahaya ilmu dengan sebab cahaya pada wudu. Jadi ilmunya nur Allah, dan pak wudu pun juga nur. Maka di saat mencampur wudu dengan ilmu, maka bertambah-tambahlah nur ilmu tersebut. Nah, gimana makna bertambah nur ilmu? Artinya bertambah keberkahan pada ilmu. Nanti akan ada bertambah cahaya pada ilmu, diberi keberkahan pada ilmu. Nah, mana ini? Jadi mempotipu wudunya cahaya, berhadas itu kegelapan namanya. Jadi support melawan dengan cahaya tentu lalu cahaya. Gimana ini? Makanya dengan hana wudu, adapun musuh hana cahaya yang kekuatan cahayanya berkurang. Karena ini ada cahaya yang kekuatan cahayanya menurun, yang bawahnya musafat dengan kegelapan. Maka benar-benar apabila kita hana itu, kahana mendapat ilmu, minimalnya ilmu yang kita milikinya hana besar cahayanya. Sebagaimana musafat support dengan penuh, menyangka tidak penuh, tapi penuhnya hana begitu penuh. Karena impor oleh kegelapan. Makanya boleh untuk kita wudu, kita bersapat di antara penuh dan penuh. Yaitu wudu dan ilmu. Yang kali. Wa min ta'dhimil wajibi. Jadi mudah yang kita ada hana wajib min haitsu dzati. Tapi wajib bil haitsu untuk memperoleh keberkahan ilmu. Nyok lagi pegang yang wajib tadi. Wa min ta'dhimil ilmi wa min ta'dhimil wajibi alla yamudda rijla ilal kitabi. Perhatikan baik-baik. Sebahagian daripada ta'dhim menghormati ilmu dan yang wajib bahwa tidak memanjangkan akan dakinya seseorang kepada kitab. Yang wajib. Sebahagian daripada adab kita terhadap ilmu yang adabnya memang wajib untuk takubur adalah baik dan upaya daki ada kitab. Artinya baik dan daki arah kitab hendek. Nah begini. Kecuali kepegangan kita, kecuali iji tempat di nikoh, karena
lagi ada pupuk kemana berharap tempat ini keanggap berpisah. Lagi contoh hanggebi pupuk Quran ataupun kitab tafsir di hidup kitab fikih umpama. Dan hanggebi kan apabila langsung ilsak dua ni, tempel-tempel. Tapi bila beda-beda tingkatan, nak boleh bakra itu terpuduk kitab fikih, bakra di hidup terpuduk kitab tafsir dalam bukunya, karena kagak anggap terpisah-pisah. Dia mana yang baik ketiban bulangsung dan pek, nanya pek. Banyak lagi aja. Jadi hanya salah ingat terlaluan. Maksud narak datu, lagi narak datu. Maka pengendalian akhirnya hidup anak kuku. Karena hanya anggap uji kodekun yang sederajat akidahnya dengan kitabnya. Mana umpama yang mana cakap kamu tu mana anggap tanya lagi ada kitab. Mana yang wajib tanya. Jadi wajib bertanya lagi ada kitab. Jadi kita ipak nuju lagi no. Lanjut. Karena sesungguhnya lagi lebih caranya. Jadi kekuatan kitabnya saban lagi kekuatan inanna pemilik kitab. Kemudian jadi walaupun inan hana pengarang kitab, seolah-olah inan lagi pengarang kitab. Maka sangat tidak beradab apabila tanya lagi ditulisnya. Anak-anak dan ulama-ulama yang pengarang kitabnya ini bukan ulama tidak betul-betul ulama yang diridhoi oleh Allah, yang mereka itu memiliki karamah-karamah di sisi Allah. Maka lanjut tanya lagi bab kitab. Lanjut. Dan adab yang wajib bertanya ubud hanya menyangkut dengan ingin memperoleh keberkahan ilmu. Karena menangkutnya ada-ada yang keberkahan ilmu ini min haitsu dzati dari segi dirinya hanya wajib. Tapi adanya diukur dari segi untuk memperoleh keberkahan ilmu. Tapi adanya hanya urusan dengan memperoleh keberkahan ilmu. Tapi memangnya adab yang harus ditunaikan kepada ilmu. Contohnya yang pertama ilmu bagi arah kita. Nampak? Ilmu bagi. Cuman haba ini kan ilahnya kan arah kita. Ekna kira arah. Ekna batas ilahnya. Yang mudah-mudahan ilah ini urfan. Ekna batas. Artinya ide kita khusus. Ji'u kita tanya udah kiara aja dan memang bagi pada huruf yang seukuran hanya dianggap tahina kitab dengan tanya ide mudah-mudahan ada. Ya makna ilah itu berarti ilah batasi urfan. Jadi tanya bagi kitab seukuran apabila tanya akibat kitab tadukun bak hurufnya nak katanya ada kitab dan agak-agak kulina kitab. Tapi punya ji'u kita ipat. Enak ji'u seukuran menyebab huruf, menyebab datanya bak umum manusia, mentanyu akidahnya di kitabnya, anak kekun tanyu di kitab bak huruf. Dan ada anggapnya istighfar ataupun terhina kitab. Yang berarti mudah-mudahan dia ada buku. Ingat betul. Ini ada wajib. Jadi menyahana mudah usah. Faham Sofyan, faham kan? Faham Mas Aceh, faham.